kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Hendrika Bano, NPM 34180068. Di sini saya mau menjelaskan tentang uji satu sampel yang terdiri dari run test dan one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, kita masuk pada langkah yang pertama, yaitu tentang uji satu sampel run test. Analisis uji run test adalah salah satu uji statistik yang bisa digunakan untuk menguji pada kasus satu sampel dengan pengujian menggunakan metode untuk kasus satu sampel. Produser run test dilakukan untuk data bertingkat dari nilai variabel yang acak. Uji ini dapat digunakan untuk melihat apakah observasi atau sampel diambil secara random. Data bisa berbentuk kualitatif seperti data pada laki-laki dan perempuan, atau data kuantitatif seperti data di bawah rata-rata diberi simbol minus dan data di atas rata-rata diberi simbol plus. Run test didefinisikan sebagai suatu urutan lambang-lambang yang sama yang diikuti serta mengikuti lambang-lambang yang berbeda. Fungsi untuk menguji sederetan data yang terdiri atas dua kategori, apakah tersusun secara random atau sistematik. Sebuah deretan simbol yang sama disebut satu runs. Nah, kita masuk pada langkah berikutnya, yaitu jika ukuran sampelnya kecil kurang dari sama dengan 20. Nah, meliputi yang pertama, data diubah dalam dua kategori, dan yang kedua, beri tanda kategori 1 dan 2 dengan urutan tetap, dan yang ketiga, hitung R atau run dengan urutan yang berbeda, N1 dan N2, dan yang keempat, signifikansi digunakan tabel F1 dan F2 serta bandingkan tabel F1 dan F2. Dan yang kelima, statistik uji, hitung banyaknya runtun sama dengan R. Meliputi yang pertama, tabel F1 nilai-nilai batas terkecil R untuk menolak H0. Yang kedua, tabel F2 yaitu nilai-nilai batas terbesar R untuk menolak H0. Dan yang ketiga, jika R berada di antara F1 dan F2, maka H0 diterima. Dan jika R kurang dari F1 atau lebih dari F2, maka H0 ditolak. Yang bagian berikutnya yaitu tentang jika ukuran sampel besar lebih dari sama dengan 20. Yang pertama, data diubah dalam dua kategori, dan yang kedua, beri tanda kategori 1 dan kategori 2, dan yang ketiga, hitung R atau run urutan yang berbeda atau N1 dan N2. Yang ketiga, signifikansi pada sampel besar lebih dari 20 digunakan tabel set kurva normal. Nah, kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu tentang one sample Kolmogorov-Smirnov test. Uji Kolmogorov-Smirnov test satu sampel merupakan uji goodness of fit, di mana uji ini berkaitan dengan tingkat kesesuaian antara distribusi sampel atau skor observasi dan distribusi teoritisnya. Uji Kolmogorov-Smirnov menentukan apakah skor dalam sampel berasal dari populasi yang memiliki distribusi teoritis. Uji Kolmogorov-Smirnov biasanya digunakan untuk memutuskan jika sampel berasal dari populasi dengan distribusi spesifik tertentu. Uji ini membandingkan rangkaian data pada sampel terhadap distribusi normal, serangkaian nilai dengan mean, dan standar deviasi yang sama. Singkatnya, uji ini dilakukan untuk mengetahui kenormalan distribusi beberapa data. Uji Kolmogorov-Smirnov merupakan uji yang lebih kuat daripada
uji C kuadrat ketika asumsi-asumsinya terpenuhi. Kita masuk pada yang berikutnya. Yang pertama, konsep dasar dari uji normalitas Kolmogorov-Smirnov adalah dengan membandingkan distribusi data atau yang akan diuji normalitasnya dengan distribusi normal baku. Dan yang kedua, distribusi normal baku adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk set score dan diasumsikan normal. Dan yang ketiga, jadi sebenarnya uji Kolmogorov-Smirnov adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Dan yang keempat, seperti pada uji beda biasa, jika signifikansi di bawah 0,05 berarti terdapat perbedaan yang signifikan. Dan jika signifikansi di atas 0,05 maka tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Dan yang kelima yaitu penerapan pada uji Kolmogorov-Smirnov adalah bahwa jika signifikansi di bawah 0,05 berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dan data normal baku. Berarti data tersebut tidak normal. Yang berikutnya tentang keunggulan uji Kolmogorov-Smirnov dibanding uji C kuadrat. Nah, yang pertama, uji C kuadrat memerlukan data yang berkelompokan, sedangkan uji Kolmogorov-Smirnov tidak memerlukan. Dan yang kedua, uji Kolmogorov-Smirnov lebih efisien untuk sampel berukuran kecil. Dan yang ketiga, uji Kolmogorov-Smirnov hanya bisa digunakan untuk variabel random kontinu, sedangkan uji C kuadrat test bisa untuk kontinu maupun diskrit. Nah, kita langsung lanjut pada langkah berikutnya, yaitu tentang hipotesis pada uji Kolmogorov-Smirnov adalah sebagai berikut. Yang pertama, H0, datanya mengikuti distribusi yang ditetapkan. Dan yang kedua, H1, yaitu data tidak mengikuti distribusi yang ditetapkan. Nah, kita masuk pada langkah berikutnya, yaitu tentang prosedur uji. H0, variabel random X berdistribusi teoritis tertentu, sedangkan H1, variabel random X tidak berdistribusi teoritis tertentu. Dan yang kedua itu tingkat signifikansinya itu alfa. Dan yang ketiga, perhitungan statistik uji meliputi yang pertama, data pengamatan disusun dan diurutkan dari nilai data terkecil sampai terbesar. Dan yang kedua, menentukan distribusi frekuensi masing-masing nilai data. Dan yang ketiga, hitung distribusi frekuensi relatif kumulatif, notasikan dengan FO kali XI. Dan yang keempat, hitung distribusi frekuensi teoritis atau ekspektasi, notasikan dengan XN kali XI. Nah, kita masuk pada bagian yang keempat, yaitu tentang statistik uji D sama dengan maksimal FO kali XI kurang SN kali XI berdistribusi D alpha N, nilai D alpha N lebih dari dilihat pada tabel nilai uji Kolmogorov-Smirnov untuk sampel tunggal. Daerah kritis D lebih dari alpha N, maka H0 ditolak. Sekian dan terima kasih.